rencana kita bersama-sama untuk membangkitkan ya, generasi, transforming generation ya, menuju National Gathering di tanggal 30. Kita berharap dengan inisiasi dari lomba memicu transformasi sekolah ini dapat benar-benar mengingatkan kembali tidak hanya sekedar gathering bersama ya, tapi juga menghasilkan satu ide yang luar biasa yang diinisiasi oleh anak-anak ya, sehingga benar-benar tidak hanya slogan transforming generation, tetapi benar-benar generasi yang mengubahkan yang dimulai dari anak-anak kita yang luar biasa. Ya, sebelum berbanyak-banyak cerita nanti ya, sebelum kita secara teknikal membahas, mari kita berdoa dulu. Kita datang pada Tuhan, kita memohon yang terbaik yang bisa kita hasilkan dari pertemuan kita di siang hari ini, dan semuanya bisa clear, bisa menghasilkan proposal yang terbaik. Mari saya hantarkan bersama-sama, kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu ada bersama kami di dalam hidup kami, di tengah-tengah kami percaya Bapa yang mengasihi kami selalu menyertai dimanapun kami berada. Di siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan sudah kumpulkan kami bersama di ruang Zoom ini. Kami mau membahas teknikal untuk lomba. Apa yang kami rencanakan dapat membawa, menginspirasi anak-anak yang luar biasa yang Tuhan titipkan kepada kami untuk menghasilkan ide yang terbaik untuk berpartisipasi, memicu transformasi di sekolah mereka Tuhan. Saya berharap dari pertemuan hari ini dan technical meeting ini Tuhan dapat melahirkan hal yang luar biasa, ide-ide, proposal-proposal yang terbaik yang nantinya dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan bersama secara nasional Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami mulai acara ini dari awal dengan akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, mungkin beberapa menyusul nanti kakak-kakak ya. Harusnya ada yang dari SOE juga, ini sudah ada Kak Yulisa dan ada beberapa teman yang lain, tapi tadi menyampaikan berhalangan karena sinyalnya kurang baik gitu ya. Nah, kakak-kakak semuanya di technical meeting ini kita akan persiapkan supaya apa yang nantinya dikerjakan oleh anak-anak adalah yang terbaik. Itu ya kakak-kakak ya. Izinkan saya share dulu supaya kita lihat bersama apa yang menjadi outcome dari lomba ini ya. Oh, saya slideshow ya. Saya ulang. Sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah. Ya. Sudah Kak. Oke. Nah, ya. Ini adalah juga nanti menjadi template kakak-kakak yang tadi saya sudah bagikan ke kakak-kakak ya, juga ke anak-anak SQL ya. Jadi saya bagikan ke SQL template ini juga ke kakak-kakak semua ya. Harapannya nanti bisa saling melengkapi begitu ya.
Nah, judul kita adalah peduli komunitas sekolah. Sebenarnya ini bagian dari kompetensi begitu ya. Dan yang kita harapkan adalah transforming generation gitu ya. Jadi benar-benar ada inisiasi yang luar biasa dari anak-anak kita. Oke, mari kita lihat bersama-sama supaya kita punya kesepakatan bersama ya. Lomba memicu transformasi di sekolah ya. Sebagai seorang pemimpin ya, kita dipanggil untuk membawa transformasi bagi lingkungan ya. Karena bicara tentang anak-anak, lingkungan terdekat adalah sekolah karena sebagai pelajar ya. Banyak waktu yang dihabiskan mereka di sekolah. Itulah kenapa alasannya kompetensi peduli sekolah menjadi satu bagian dalam kompetensi. Nah, khusus untuk lomba ini yang perlu kita perhatikan bersama adalah lomba ini untuk dikerjakan per squad ya kakak-kakak ya. Jadi ada beberapa kemarin yang mengirimkan beberapa nama begitu ya dalam satu squad. Satu squad cukup satu proposal saja nantinya. Jadi ini memang perlu didiskusikan dengan kelompok di dalam satu squad. Ya, bentuknya adalah kampanye atau gerakan sosial yang memunculkan kebiasaan baru. Ya, proposalnya ya, sifatnya adalah kampanye bentuknya. Bentuknya kampanye ya, atau gerakan sosial yang memunculkan kebiasaan baru. Ya, sudah didaftarkan. Nah, template-nya tadi sudah saya bagikan juga. Dan nah, yang keempat ini yang perlu diingat, kami akan menunggu proposalnya anak-anak dikirimkan kepada saya melalui nomor WA saja. Ya, paling lambat tanggal 25 Juli. Ya, Kak ya. Tanggal 25 Juli tengah malam ya. Sebelum berganti 26 lah. Boleh dikirimkan kepada saya ya untuk proposalnya. Nah, ini caranya ya. Jadi yang perlu diingat adalah ini squad ya, kerja kelompok. Ya, jadi satu squad satu saja. Dan dikirimkan paling lambat tanggal 25 Juli. Nah, oke. Nah, kandidat pemenang kakak-kakak artinya yang peluang menang yang terbaik gitu ya, berarti seperti apa sih ya. Kampanye yang diusulkan atau proposal yang ditulis dalam kampanye yang diproposalkan tadi diusulkan memiliki nilai urgensi. Artinya harus segera dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Ya, masalah yang disoroti real dan berbasis fakta. Ya, jadi ini benar-benar menjadi urgensi untuk di sekolah-sekolah. Ya, sifatnya nasional, kakak-kakak. Tidak hanya bicara lokal di tempatnya kakak-kakak aja, tetapi juga sifatnya nasional. Ya, jadi ingat ya, kualitasnya nih, standarnya nih, mesti bisa dilakukan di nasional gitu ya, di sekolah-sekolah yang lain. Jadi tidak hanya di satu provinsi atau satu kota begitu ya. Kita coba lihat secara nasional. Kampanye yang diusulkan memiliki unsur kreativitas dan inovasi. Nah, ini artinya belum pernah ada, belum pernah dilihat sebelumnya. Ya. Jadi kalau yang kemarin sudah muncul di kompetensi sekolah begitu ya, berarti jangan ditulis lagi nih. Kan berarti udah muncul ya. Nah, jadi harus cari ide yang lain, ya, yang inovatif, ya gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, kampanye yang diusulkan memiliki nilai relevan. Ya, artinya relevan dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia secara umum. Ya, jangan bicara hanya lokal saja. Ingat ya, kita standarnya nih, kita ngelihatnya nih sudah se-Indonesia ya, nasional gitu ya. Lalu yang keempat, ini harapannya ya nanti pemenang ya membuat laporan pertanggungjawaban dana kampanye kepada Anlis National Team. Ya, bersedia membuat laporan pertanggungjawaban dana kampanye kepada Anlis National Team.
Oke, lalu hadiahnya kakak-kakak semua dan anak-anak ya, ini sudah ada SQM yang masuk kayaknya. Hadiahnya adalah ya, apabila proposal kalian menang dan dirasa perlu segera dikerjakan di sekolah-sekolah di Indonesia, maka proposal anak-anak ini akan menjadi the next Unleash National Project 2022. Ya, semua unleasher akan beramai-ramai mengerjakan kampanye yang disusun proposalnya oleh pemenang tadi, dimasukkan dalam kompetensi peduli komunitas sekolah. Ya, ada dana sebesar 500.000 untuk mendanai kampanye squad pemenang. Berapa pemenang? Awalnya 1, tapi melihat antusiasnya nanti kita akan bertanya nih dari tim nasional Unleash-nya ya. Mungkin tidak hanya 1 nih ya. Nah, oke, nanti bisa dijelaskan ya. Nah, kita masuk, ini adalah penjelasan tadi dari kakak latar belakang dan tata cara, kemudian pemenangnya, hadiah pemenangnya begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam template ya atau inti dari proposal yang harus ditulis oleh anak-anak, poin-poinnya begitu ya. Oke, di slide pertama, jadi template-nya kakak-kakak semua, kalau kakak-kakak sudah lihat, sudah download mungkin ya, yang saya bagikan tadi sudah sempat dibuka, harapan saya ya. Ada bentuknya adalah PowerPoint. Berarti kalau PowerPoint bentuknya adalah slide plus slide begitu ya. Dan masing-masing slide itu ada penjelasan, baik di atas apa di badan slide atau di bagian bawah. Ya, di catatan kaki slide itu ada keterangannya ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh anak-anak adalah ya di bagian penjelasan ini diganti dengan proposalnya gitu ya, karena di bawahnya sudah ada. Jadi format template-nya seperti ini kakak-kakak ya, inilah nanti yang akan dikirimkan oleh anak-anak gitu ya, proposalnya dalam template seperti ini. Kalau misalnya nanti ini kan satu judul satu slide ya. Kalau dirasa kurang, misalnya ini di bagian penjelasan, latar belakang gitu ya. Ternyata 1 lembar kok kurang untuk menjelaskan latar belakang. Boleh nanti dibikin jadi 2 slide untuk latar belakang, gitu ya. Oke, nah saya akan coba menyampaikan dengan sedikit contoh begitu ya. Nah, silahkan teman-teman, kakak-kakak, adik-adik menyimak juga. Yang slide pertama itu berisi tentang why. Alasan atau latar belakang dari proposal yang anak-anak kerjakan, anak-anak desain, anak-anak buat gitu ya. Jelaskan mengapa kampanye ini perlu segera dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia. Ya, ada alasan yang detail, alasan yang jelas, yang clear. Ya, tidak hanya alasan sekedar alasan gitu ya. Nah, tetapi alasan yang fakta ya, didukung oleh sumber terpercaya ya. Nah, ini akan mempunyai kualitas yang lebih baik. Dari mana data-datanya? Boleh didapat dari buku, dari koran ya, dari majalah gitu ya. Atau mungkin berita online ya, tapi tidak berita online yang biasa-biasa gitu ya, yang ini ya, tapi berita online yang memang sumbernya terpercaya gitu ya. Nah, yang pasti saya menulisnya di sini kakak-kakak, kalau tadi sampaikan standarnya tidak bicara lokal, tidak hanya sifatnya satu kota, tapi kita melihat lingkup yang lebih besar yaitu nasional, seluruh Indonesia. Artinya kita pengen proposal yang dikerjakan adalah yang terbaik. Kita punya prinsip kita mengejar kesempurnaan. Ya, jadi anak-anak, adik-adik semua SQM, coba renungkan, pikirkan, jadikan ini proposal terbaik. Dan untuk kakak-kakak SQM, mari kita dukung, ya, kita coach mereka untuk melahirkan proposal yang terbaik. Ya, kita praktekkan nih saatnya nih ya, menjadi pendengar yang baik, ya, memimpin, memandu dengan bertanya gitu ya. Mungkin inilah saatnya, kakak-kakak ya. Oke, ini tadi bagian alasan. Ya, semoga sudah cukup clear. Silakan dijelaskan sedetail mungkin
ya, dan didukung oleh fakta-fakta, tidak hanya sekedar alasan latar belakang saja. Nah, ini saya kasih contoh ya, kakak-kakak. Ini ada beberapa nih topik yang bisa menjadi alasan atau tema yang bisa menjadi alasan. Tetapi pertanyaannya, ini saya di belakangnya selalu kasih tandanya. Apakah topik-topik ini relevan? Ya, kalau dulu mungkin kenakalan remaja itu masih relevan. Ya, apakah sekarang masih? Ya, karena ini kita lihatnya up to date atau enggak nih, gitu ya. Apakah tema bullying up to date? Tema kesadaran lingkungan ini up to date, gitu ya. Juga gadget atau yang kaitannya dengan internet, kaitannya dengan sosial media ini masih up to date untuk kita bicarakan, menjadi topik yang inovatif juga, ya. Atau tentang literasi, ya. Ini hanya topik-topik yang saya munculkan, ya, supaya ya teman-teman bisa gali lebih dalam lagi. Pertanyaannya ada, apakah semua topik yang saya sebut ini masih relevan? Ini hanya sekedar percikan saja gitu ya. Semoga dengan topik-topik ini muncul topik-topik lain yang kakak-kakak bisa lahirkan, ada anak-anak bisa lahirkan, ya. Nah, kalau tadi yang pertama adalah what, why, ya ini yang kedua adalah what. Apa yang akan dilakukan? Kalau tadi alasan, ini apa nih? Apa yang akan dilakukan, ya? Tuliskanlah judul kampanye, ya. Lalu apa tujuan atau goal dari kampanye tersebut? Lalu yang ketiga, cara mengukur kesuksesan kampanye. Nah, ini di slide bagian what, ya. Saya kasih contoh juga sedikit. Ini misalnya ya, ini saya bicara ini satu contoh yang ini kaitannya dengan kampanye anti sampah begitu ya. Tapi apakah masih relevan? Silahkan. Menurut teman-teman, menurut kakak-kakak bagaimana nanti memandunya begitu ya. Apakah masih relevan? Nah, ini hanya contoh gitu ya. Saya menyebutnya judul kampanye nih, misalnya satu sampah satu masalah. Ya, kampanye anti sampah. Tujuan yang saya harapkan ya, dari penyampaian kampanye ini adalah 90% area sekolah bersih dari sampah. Ingat tujuannya jelas ya, ada sekian persen ya dari, nah silakan ini 90% ini apa? Silakan nanti kalau dijelaskan lebih detail. Ini misalnya ya, area sekolah itu terdiri dari mana saja sih ya? Ada kantin, ada kelas, ada halaman, mungkin ada toilet, ada sebagainya. Nah, nanti bisa dijelaskan tadi ya. Kemudian di cara mengukurnya, ya, ini saya menuliskannya dengan cara pengamatan dan pencatatan periodenya berapa lama selama bulan Agustus 2022. Ya. Jadi pada saat istirahat dan pulang sekolah, ya, ini diamati. Nah, nanti dijelaskan di bawahnya ada tim, ya. Dan ditemui 90% area sekolah bersih dari sampah yang berserakan, gitu ya. Nah, ini mungkin juga bayangannya kalau dijelaskan di atas alasan tadi ya, kenapa ini menjadi saya misalnya ini contoh ini diambil mungkin karena di sekolah banyak sampah, tempat sampah enggak ada dan lain-lain. Bisa dijelaskan di depan ya. Jadi ini nyambung antara why dan what. Gitu ya, kakak-kakak ya. Dan anak-anak semua. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama why, ini yang what. Ya. Oke, di bagian ketiga ya, ada rancangan kegiatan. Apa upaya-upaya untuk mewujudkan tujuan tadi? Gitu ya, apa yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tadi? Nah, jelaskan bagaimana cara mencapai tujuan yang ditetapkan, apa tahapan-tahapannya. Nah, ini yang penting, poin kedua ini ya. Ingat, standarnya kita adalah nasional ya. Apabila squad analis lain di Indonesia bersama-sama ingin melakukan kampanye ini, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini juga mesti dijawab oleh anak-anak, ya, oleh kalian, oleh anak-anak, dan nanti dipandu oleh kakak-kakak. Di proposalnya harus bisa menjawab ini juga. Gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kaitannya dengan anti sampah tadi ya kakak-kakak ya.
Bagaimana cara mencapai tujuan ditetapkan? Nah, ini saya menyebutkannya ada kampanye terbuka di saat upacara sekolah, ya. Lalu ada pengadaan tempat sampah, karena tadi dijelaskan di penjelasan misalnya tadi di awal ya, tempat sampahnya kurang. Lalu ada membuat spanduk, ya. Lalu gotong royong membersihkan sampah tiap jam istirahat, misalnya. Lalu ada tim pendataan jumlah sampah tiap hari. Ini hanya contoh kakak-kakak ya. Bagaimana saya mencapai tujuan yang pengen diraih tadi. Ya, ini langkah-langkahnya yang saya persiapkan, gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan, gitu ya. Nah, saya mencontohkannya di sini tidak terlalu detail, hanya poin per poin. Tetapi yang diharapkan di dalam proposal nantinya, ya, yang dikerjakan anak-anak, diharapkan sedetail mungkin bisa dijelaskan oleh anak-anak. Wah, berarti butuh banyak slide toh, tidak apa-apa. Ya, misalnya 1 poin 1 slide dijelaskan boleh, ya. Jadi anggaplah bahwa karena ini mau dipakai oleh unlisted lain secara nasional di sekolah-sekolah yang lain begitu ya. Maka coba berikan gambaran jelasnya. Ya, jadi semua teman-teman yang lain di lain sekolah juga bisa memahami dengan baik, gitu ya. Nah, untuk contoh saya tadi, saya menuliskannya misalnya, ingat teman-teman, jadi semua ya di kompetensi Anlis untuk kompetensi kelompok itu selalu diawali ya pada saat rapat squad. Jadi dihitung harinya kalau di kompetensi gitu ya, itu dimulainya pasti dimulai dari rapat dulu. Ya, rapat squad dulu gitu ya. Nah, di dalam rapat squad apa yang dibahas? Nah, ini yang dijelaskan secara detail ya. Ya, misalnya kapan ya, apa gitu ya, mulai dari pasti dari apa ya, apa yang mau dikerjakan, kenapa itu dikerjakan, oleh bagaimana caranya, itu kan nanti dirapatkan dahulu, dibicarakan dahulu, mulainya ditulisnya dari sini ya. Kemudian ada tahapan koordinasi dengan pimpinan sekolah gitu ya. Untuk apa sih koordinasi? Ya tentunya karena kaitannya di sekolah. Kalau lingkup dari kampanyenya adalah satu sekolah, tentu saja harus disampaikan, harus dikoordinasikan dengan pimpinan sekolah. Ya, mungkin dengan kepala sekolah, atau mungkin cukup dengan wakil kepala sekolah, wakasek gitu ya. Ya, wakasek sarana prasarana misalnya, atau wakasek kurikulum misalnya. Nah, mana yang in charge di situ ya? Mungkin juga ya pimpinan sekolahnya adalah ketua-ketua atau ketua OSIS gitu ya. Karena kan levelnya anak-anak. Nah, mana yang menurut nanti anak-anak ya di sekolahnya ya yang in charge, yang perlu dilibatkan. Nah, ini mesti diajak koordinasi. Ya. Lalu ada tahapan untuk membuat task force perwakilan kelas misalnya. Nah, ini diambil. Kenapa? Karena melibatkan seluruh warga gitu ya, warga sekolah gitu. Nah, diwakili oleh setiap kelas. Nah, perwakilan kelas berapa? Nah, ini silahkan nanti di saat rapat bisa disampaikan istilahnya gitu ya. Ada task force perwakilan kelas misalnya. Perlunya butuhnya satu saja, cukup diwakili satu atau harus ada dua misalnya. Nah, ini perlu dijelaskan secara detail oleh anak-anak nantinya ya, oleh kalian di proposal tersebut. Ya. Nah, selain itu ada tahapan pengumpulan dana gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Silahkan kreatifnya nanti di anak-anak semua. Mengumpulkannya ada bagaimana? Apakah iuran ya, apakah ada jualan ya, apakah ada mau buat proposal juga untuk ini mau dibagikan begitu ya, untuk sponsor-sponsor misalnya. Nah, silahkan ya, jelaskan dengan detail ya, dengan rinci bagaimana cara pengumpulan dana yang akan dilakukan nanti. Oke, karena tadi contoh yang saya sebut adalah kaitannya dengan anti sampah, dan di situ ada kesepakatan di rapat, perlu pengadaan tempat sampah, gitu ya. Nah, berarti ada tahapan untuk pengadaan pembeliannya, ya, atau mungkin tidak beli, ya, tetapi ada sponsor yang memberikan, ya, misalnya, gitu ya. Dan peletakannya, ditaruhnya di tempat mana? Nah, ini sudah dibicarakan pada saat rapat, begitu ya. Kapan juga nanti dilaksanakan? Nah, ini bisa dijelaskan. Ya, kalau misalnya harus beli, perlu dijelaskan sampai tempat sampahnya dari bentuknya seperti apa, besarnya seberapa,
boleh ya. Kalau mau sampai detail dijelaskan ya, sangat lebih baik ya. Usahakan seclear mungkin, sedetail mungkin. Oke, juga ada kampanye dan pemasangan spanduk. Nah, selain tadi ya, tadi kan hari Senin ya kampanyenya di saat upacara, juga ada pemasangan spanduk. Nah, spanduknya di mana, letaknya, ukurannya seberapa, tulisannya apa, mungkin bisa dijelaskan dengan detail di situ. Kemudian ada gotong royong. Kalau tadi kan setiap istirahat dan pulang sekolah ada tim khusus task force tadi yang keliling ke sekolah gitu ya, keliling area sekolah, membuat pengamatan dan pencatatan. Nah, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir, ingat selalu diawali dengan rapat, diakhiri juga dengan rapat evaluasi. Ya, dievaluasi apa yang dibahas? Ya, mungkin sukses atau tidak. Ya, sukses seperti apa? Mungkin bicara juga kendalanya apa? Ya, lalu rencana tindak lanjutnya apa? Perlukah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, mungkin OSIS-nya, mungkin pimpinan sekolah gitu ya. Nah, silahkan dievaluasi. Ya, jadi ini rancangannya, tahapan-tahapan ya. Apakah harus 8? Silahkan nanti idenya teman-teman semuanya, idenya anak-anak semua ya. Berapa banyak ya, bebas. Yang penting coba usahakan sedetail mungkin bisa dipahami ya oleh semuanya yang membaca proposal. Ini untuk contoh yang saya berikan di bagian rancangan kegiatan. Nah, ingat teman-teman, kakak-kakak semua, teman-teman semua, anak-anakku semua ya, standarnya adalah nasional. Apabila squad Unleash lain di Indonesia bersama-sama ingin melakukan kampanye ini, sekali lagi, apa yang mereka perlu persiapkan, ini juga mesti dijawab, ya, mesti bisa disampaikan oleh teman-teman semuanya, anak-anak semua di dalam proposal. Nah, timelinenya, saya kasih timeline ini ya. Silahkan nanti ya bisa dibuat ya. Tanggal awal itu berarti rapat. Nah, saya tidak tahu mulainya kapan, silahkan ditulis ya. Lalu silahkan tadi kalau tahapan-tahapan tadi ya, ini mau dikerjakan, nah, silahkan ditulis di bagian sini. Tanggal berapa, kegiatannya apa, ditulis di situ ya. Lalu jelaskan dari kegiatan itu. Ya, kalau tadi di bagian detail ini, detail di sini sudah dijelaskan sangat komplit, berarti di sini bisa hanya sebagian kecil. Tapi kalau di sini tidak terlalu detail, mau didetailkan di sini, boleh enggak? Boleh. Ya, mana yang lebih baik di cara penulisannya kakak-kakak, ya. Dan ingat selalu diakhiri ya dengan evaluasi. Silakan ya. Mengukur dampak keberhasilan ya, mungkin juga kendala mana yang sudah baik ya. Mana yang perlu dikembangkan lagi. Dan ini silakan nanti jika di dalam tim ya, mana yang menjadi PIC, siapa yang menjadi PIC ya, dari anak-anak, silakan ditulis di sini. Ini kira-kira timeline project formatnya ya, timeline format projectnya. Diawali dengan rapat, diakhiri dengan evaluasi. Durasinya berapa lama? Nah, silahkan sesuai dengan proposal yang kakak-kakak, yang teman-teman, yang adik-adik rencanakan durasinya. Gitu ya. Tapi jangan terlalu lama ya, nanti malah kelamaan. Kalau tadi saya sampelnya ya 1 bulan misalnya, 30 hari. Gitu ya. Mulai dari rapat sampai evaluasi ya, dihitungnya ya. Oke, nah di bagian terakhir ya, buat juga rancangan anggaran. Nah, di dalam rancangan anggaran perlu disebutkan dari mana anggarannya akan didapatkan. Ya. Selain jumlahnya, oh perlunya sekian ratus ribu. Ya. Oh, karena hadiahnya 500.000 ya tak buat pas 500.000 lah. Ya, ya. Tapi oh ternyata lebih dari 500.000 nih. Nah, silakan. Ya, rancangan anggarannya akan diperoleh dari mana saja. Nah, ini bisa dituliskan di dalam rencana anggaran. Ya. Kalau sumber dananya hanya dari hadiah lomba ya dituliskan di situ. Tapi kalau ada rancangan yang lain untuk mendapatkan sumber dana, silakan ditulis. Ya.
Jadi prinsipnya jelaskan sedetail mungkin sehingga orang lain yang membaca clear. Nah, oke, itu saja kakak-kakak penjelasan saya untuk apa namanya rancangan template ini ya, gambaran dari template yang disiapkan oleh panitia. Silahkan apabila ada pertanyaan dari kakak-kakak untuk semua yang saya sudah sampaikan. Saya buka kesempatan untuk kakak-kakak. Ada pertanyaan? Mungkin saya yang bertanya, apakah sudah dilihat template-nya yang saya bagikan kakak-kakak? Sudah sempat melihat? Sudah. Oke, siap Pak Moses. Mana juga Sudah tahu Pak ya. Deki, sudah. Oke, terima kasih Kak Oras. Ya, adakah yang mau ditanyakan Pak Moses? Kak Oras, Mem Heti, Mem Tiur, Kak Lela, Kak Yulisa, silahkan. Atau semua sudah cukup clear? Gimana Mem Heti? Sudah cukup clear? Tidak ada pertanyaan? Yakin ini? Untuk Silakan. saat ini sudah cukup Pak Deki, tapi nanti mungkin di prosesnya bisa ditanya juga kan sama Oh, Pak Deki. boleh untuk di prosesnya. Ya, Boleh Kak Oras. oke siap Pak. Ya. Jika ikut semuanya atau Gimana Mem Heti? Ya Pak, Oh, di Kak Eti, Mem Heti ke mute. Tadi malah sudah. Dinyalakan dulu mic-nya. Nah, ya oke Pak. Kami tadi agak terlambat Pak, jadi dari awal kami tidak melihat karena ada perpisahan dengan teman. Dia kan praktik di sini, jadi dia mau balik gitu, jadi kami tadi agak telat. Apakah ini mau ditanya Pak? Apakah ini tiap per kelompok wajib mengikutinya semua? maksudnya per kelompok itu gimana? Kelompok di dalam regimen gitu, Mem? Bersekuat maksudnya Pak. Oh iya. Jadi lomba ini per squad, Mem. Satu squad kirimkan satu saja proposalnya, gitu ya. Kalau di 593 ada berapa squad? 4 ya dulu ya, kalau nggak salah ya. Gini Pak, sekarang tinggal apa Pak? Tinggal 2. Oh, Karena, tinggal 2. Iya. Ya, boleh. Satu Jadi, aja nanti yang maju Pak dari kita. oke, enggak apa-apa, Mem. Satu aja proposal boleh. Ya, satu squad yang mengerjakan boleh. Ya, atau ada squad lain mau gabung untuk ngerjain proposal ini, boleh juga Oh, gitu. di dalam timnya nanti begitu ya. Oke. Jadi cukup satu squad, satu proposal saja. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti tinggal leading ini ya. Kak Moses ada mau disampaikan Kak Moses? Ya, cukup jelas sih. Oh, cukup jelas semua ya. Apa Kak? Temanya urgen tapi sudah biasa seperti bullying, sampah. Ini kan sehari-hari ada ya sebenarnya ya. urgen ini di terang bangsa itu ya. Tapi kan ini sudah kuno sih. Tinggal nanti nggak tahu anak-anak nanti mungkin anak-anak itu nanti bagaimana. Ya, siap Pak. Ya. Ya. Oke, mungkin kuno tapi kalau sudut pandangnya berbeda jadi tidak kuno Pak. Anak-anak lebih kreatif mungkin ya. Oke. Ya, silakan. Ada lagi yang dari SOE? Apakah cukup clear?
Yang dari Medan, oh tadi sudah ya, yang dari Pesat Medan, Pesat Riau ya. Atau oh Nias, sorry, Nias tadi ada. Apakah semua clear? Oke Pak, siap. Ya. Oke, dari kakak-kakak nasional T mungkin ada tambahan? Ya, mungkin dari pejangannya, monggo. Ya. Oke, kalau tidak ada kakak-kakak semuanya, berarti cukup. Sudah clear semua ya. Nah, kapan akan dikirimkan? Terakhir kami terima kakak-kakak proposalnya. Tanggal berapa? Tanggal 25, Pak. Oke, tanggal 25 ya. Berarti itu Siap, hari siap, Bos. hari Senin, tanggal 25 ya habis tanggal 25 lah. Maksudnya terakhir berarti jam 23.59. Ya, pokoknya ditunggu sampai tanggal 25. Ya, tengah malam boleh. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup semua. Ya, sudah clear. Tapi jangan khawatir kalau nanti kakak-kakak di tengah proses ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, tanyakan saja, silakan hubungi ke saya. Ya. Outcome, ingat kembali apa yang kita harapkan adalah tidak hanya sekedar proposal, tapi kita berharap yang terbaik dan bisa dilakukan, bisa dikerjakan juga di semua sekolah se-Indonesia. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih kakak-kakak.